Lebih box obat-obatan ini seharusnya bisa dipakai untuk hampir 3.000 pasien positif COVID-19. Polisi menyita obat-obatan ini dari sebuah gudang obat di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga terjadi praktik penimbunan. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan ahli, mulai dari pihak Badan POM, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Perdagangan. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap salah satu customer dari gudang obat tersebut atau distributor obat tersebut. Kemungkinan hari ini akan hadir. Kemudian kita juga telah memanggil beberapa ahli, baik ahli dari Kementerian Kesehatan, BP POM, maupun ahli perdagangan. Kami juga memiliki bukti ataupun fakta-fakta pendukung lain yang membuat kami menyimpulkan kemudian atau menduga kuat bahwa yang bersangkutan ini memiliki niat untuk menimbun obat-obat tersebut. Ya. Dari ratusan box, obat yang disita polisi diantaranya adalah 730 box obat azitromisin yang jumlahnya bisa dipakai 3.000 pasien COVID-19. Jadi sebenarnya jumlah 730 box ini bisa digunakan oleh penderita sebanyak sekitar hampir 3.000 orang. Seperti itu. Artinya ini barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, khususnya bagi yang menderita COVID. Polisi juga menemukan obat jenis paracetamol, dexamethasone, dan sejumlah obat flu dan batuk yang ditimbun di gudang obat di Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat sebagai barang bukti. Gudang ini merupakan salah satu pedagang besar farmasi yang biasa menyalurkan obat dalam jumlah banyak. Polisi masih melakukan penelusuran atas kasus ini dan belum menetapkan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Bagaimana hasil pengusutan polisi terkait terbongkarnya kasus penimbunan obat-obatan untuk penanganan COVID-19? Apakah kasus ini juga terkait adanya jaringan penimbun obat-obatan untuk penanganan COVID-19? Kita bahas bersama Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Mbak. Pak Adi, sampai dengan tadi kami menyusun berita yang baru saja kita dengarkan, itu belum ada tersangka. Apa perkembangan saat ini? Ya, jadi memang kita sedang bergerak cepat untuk memproses permasalahan ini. Jadi saat ini sudah ada 4 orang saksi yang kami periksa, di mana 3 diantaranya adalah dari pihak PT Atlas, kemudian dari apoteker dan kepala gudang. Kemudian kita juga sudah mengambil keterangan saksi dari salah satu customer PT Atlas ini yang berada di Tangerang. Kami juga sudah melayangkan beberapa surat undangan kepada saksi ahli dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan, Perdagangan, dan Balai POM untuk bisa memberikan keterangannya untuk melengkapi pemeriksaan ini. Oke. Seperti itu. Jadi memang belum ada tersangka ya? Belum ada yang ditetapkan tersangka ya, Pak ya? Ya, kami belum menetapkan tersangka. Kami sudah naikkan ke tahap penyidikan. Tapi mungkin dalam waktu dekat setelah kita lengkap, kita gelarkan dan akan kita tetapkan status-status daripada orang-orang yang kita periksa. Oke, sejauh ini obat-obatan jenis apa saja sih yang ditimbun, Pak? Kalau yang dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa perlu kita pahami ada 11 jenis obat. 11 jenis obat yang sudah ditetapkan oleh melalui keputusan Menteri Kesehatan. Ada 11, di mana salah satunya itu yang kami amankan adalah azitromisin 500 mg jenis tablet. Nah, inilah yang kita temukan. Adapun obat-obatan lain yang kemarin mungkin sempat diliput oleh rekan-rekan media yang berada di wilayah Ruko di Kalideres itu adalah obat-obat pendukung lainnya seperti dexamethasone, kemudian dexamethasone, ya. Kemudian paracetamol seperti itu. Jadi kita akan memproses yang memang menjadi barang penting yang sudah ditetapkan oleh melalui keputusan Menteri Kesehatan. Jadi paling tidak di situ ada azitromisin dan dexamethasone ya, yang memang benar-benar dibutuhkan untuk terapi penyembuhan COVID-19 ya Pak ya? Iya, betul seperti itu. Bagaimana sih praktik penimbunan ini bisa terendus kemudian terungkap polisi, Pak Adi? Ya, jadi perlu kami sampaikan memang kita mendapatkan informasi terkait dengan kejadian ini.
Dan memang saat ini juga kita sedang fokus, ada satgas yang khusus yang untuk memantau peredaran obat yang sangat dibutuhkan, termasuk oksigen. Satgas ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, juga ada pengadilan. Perlu kami sampaikan kepada media bahwa dalam konteks penanganan saat ini, kita sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan pengadilan, dan tentunya proses hukum ini kami berharap tidak menghambat proses distribusi daripada obat-obatan itu sendiri. Ya, itu juga penting. Sehingga kita sudah menemukan solusi untuk melakukan pemeriksaan singkat, acara pemeriksaan singkat seperti itu. Oke, jadi walaupun kasusnya terus berjalan, obat-obatan yang memang saat ini sedang dibutuhkan masih tetap bisa didistribusikan begitu ya? Ya. Memang itu yang harus kita lakukan karena kita berharap bahwa proses penegakan hukum yang kita lakukan ini tidak mengganggu distribusi obat tersebut. Dan hari ini, silakan Pak Adi. Dan hari ini Kasat Reskrim dengan Kanit Krimsus juga sudah didampingi dengan pemilik PT untuk membuka polis line dengan berita acara tentunya untuk bisa mendistribusikan obat-obat lain kepada masyarakat. Oke. Sehingga kami berharap penegakan hukum ini tidak mengganggu proses peredaran atau distribusi obat-obat tersebut. Nah, ini kan obat-obatan, kalau dalam situasi normal seharusnya kan jadi barang sitaan. Tapi karena ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian didistribusikan. Pendistribusiannya seperti apa? Diserahkan kepada siapa, Pak Adi? Ya, jadi memang kita tetap dengan mekanisme yang sudah ada bahwa khusus untuk obat-obatan lain selain jenis obat azitromisin sebanyak 730 box ini akan kita lakukan penegakan hukum secara cepat atau pemeriksaan singkat APS, makanya acara pemeriksaan singkat. Kemudian obat-obatan lain yang kita temukan di gudang itu bisa langsung didistribusikan secara normal oleh perusahaan. Oh, oke. Jadi tetap oleh perusahaannya ya? Ya, karena itu memang menjadi hak perusahaan. Kita khusus akan menyidik obat jenis azitromisin ya. Oke. Jadi begini, kalau ini kemudian ada upaya penimbunan, ada sengaja untuk ditahan, sebenarnya oleh pemiliknya mau didistribusikan kemana? Ya, kami sedang mendalami, tapi kami patut duga dari bukti-bukti yang sudah kami temukan bahwa memang ada upaya itu. Seperti contoh, ada bukti percakapan yang kami temukan dari salah satu langganan atau customer, salah satu apotek yang meminta obat tersebut disampaikan tidak ada. Seperti itu. Kemudian kalau tidak salah juga dari petunjuk yang kami temukan juga, pada tanggal 7 Juli Balai POM mengundang Zoom kepada para distributor ini, tapi yang bersangkutan tidak ikut Zoom, sehingga tidak bisa melaporkan stok opnam daripada obat-obat yang dibutuhkan tersebut. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, ini kalau dari keterangan orang-orang yang sudah diperiksa, apakah sampai saat ini polisi sudah bisa memperhitungkan kira-kira dengan adanya upaya penahanan seperti ini, upaya penimbunan seperti ini, keuntungan yang didapat pelaku dari praktik ini kira-kira berapa, Pak Adi? Ya, memang kalau yang saat ini baru kita temukan sebanyak 730 box jenis obat azitromisin ini, kalau kita bisa kalkulasikan dengan rencana dari pihak PT akan menjual yang seharusnya 1.700, akan dijual sekitar 3.350 atau 3.500, ya mungkin sekitar hampir 30 juta dari paket yang jenis obat azitromisin ini, seperti itu. Ya. Jadi kira-kira 2 kali lipat ya paling tidak ya harganya ya? Ya, seperti itu, Mbak. Nah, ini kan begini, beberapa waktu yang lalu kami dari Kompas TV juga melakukan peliputan di Pasar Pramuka. Di situ kan penjualan obat paling besar di DKI Jakarta ya. Para pedagangnya bilang, ini loh kami beli harga sekian, kami jual harga sekian. Artinya mereka ingin bilang bahwa di level pedagang sebenarnya naik harganya itu wajar-wajar saja. Karena memang harga tinggi sudah ada di level distributor. Artinya apa? Bahwa penimbunan ini marak
saat COVID melonjak, ini tidak terjadi di level pedagangnya, justru sebelumnya. Apakah Pak Adi melihat ada sindikat di sini? Siapa yang bermain di sini, Pak Adi? Ya, kita sedang dalami ini karena memang pada tanggal 2 Juli 2021 keluar keputusan Menteri Kesehatan terkait dengan penetapan harga eceran tertinggi terhadap 11 obat penting untuk penderita COVID. Makanya ini yang tadi kami sampaikan, kami memanggil beberapa saksi ahli untuk melihat konstruksi daripada penimbunan dan upaya menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi, seperti itu. Oke, jadi memang masih menunggu keterangan saksi ahli ya. Ini pemeriksaannya untuk para saksi ahli kapan, Pak Adi? Kita jadwalkan minggu ini secepatnya. Kita sudah layangkan panggilan, nanti akan kita sampaikan hasil daripada pemeriksaan kami. Oke, yang ingin saya garis bawahi tadi Pak Adi sempat bilang bahwa untuk kasus spesifik yang ini sempat ada laporan dari masyarakat ya Pak ya. Kalau kemudian masyarakat merasa ada kecurigaan atau mungkin melihat sesuatu yang tidak biasa terkait dengan obat-obatan atau apapun itu pendukung untuk penanganan COVID-19, apa yang bisa dilakukan, kemana bisa melapor? Ya, yang pasti masyarakat juga sudah paham kantor polisi terdekat, kemudian mungkin juga ada layanan 110 yang sudah kami buka di kepolisian untuk bisa memberikan informasi-informasi tersebut. Dan sebenarnya memang informasi-informasi ini bisa kita dapat karena memang kita selalu bersentuhan dengan masyarakat. Informasi itu akan terus kita dapat dalam kegiatan yang memang sudah rutin kita lakukan. Ya, dan memang polisi sudah membentuk satgas khusus ya, khusus untuk penanganan alat kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan COVID-19 ya Pak Adi ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Adi Wibowo sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Pak Adi? Ya, sama-sama Mbak, sehat terus.